Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban bikum. Marhaban bikum fi madrasatikum al-jadidah, al-madrasah al-thanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-thaniyah di Padang. Selamat datang kepada seluruh peserta didik di Mandua Kota Padang dalam mata pelajaran bahasa Arab bersama saya Irsyadul Haq. Sebelum saya memaparkan materi, kita harus dahulu memahami kade-kade yang terdapat dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, kade yang akan kita bahas adalah menganalisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema At-Tahiyyatu wa Ta'aruf, At-Tahiyyat, Al-Bayanatus Syakhsiyah, At-Ta'rif bin Nafs wa bil Ghayah, dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari taksimul kalimah minal arqam al-wahid hatta al-mi'ah. Setelah kita memahami kompetensi dasar dalam pembelajaran bahasa Arab kali ini, ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita dapatkan. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini ada 4. Yang pertama, mengklasifikasikan jenis kata dalam bentuk isim, fi'il, dan huruf. Yang kedua, menemukan isim, fi'il, dan huruf. Yang ketiga, menyeleksi angka 1 sampai 100. Yang keempat, menyimpulkan ide pokok dengan tema At-Tahiyyatu wa Ta'aruf. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas klasifikasi jenis kata. Dalam bahasa Arab, pengklasifikasian kata dinamakan dengan aqsam kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab adalah bagian terkecil dalam tatanan bahasa Arab setelah huruf hijaiyah. Dalam bahasa Arab ada 3 pembagian dari kalimat. Ada yang dinamakan dengan isim, ada yang dinamakan dengan fi'il, dan ada yang dinamakan dengan huruf. Nah, pada pertemuan ini juga kita akan melihat apa itu isim, apa itu fi'il, dan apa itu huruf. Ma huwal ism, apa yang dinamakan dengan ism? Al-ismu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Al-ismu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa lam yaqtarin bi zamanin. Isim adalah kata yang menunjukkan makna terhadap dirinya sendiri yang tidak disertai dengan waktu. Contoh, kitabun bermakna buku, shadiqun bermakna teman, akhun artinya saudara laki-laki, ukhtun saudara perempuan. Dalam contoh-contoh tersebut tidak ada disertai keterangan waktu, baik waktu yang telah berlalu maupun waktu yang sedang, bahkan waktu yang akan datang. Kalau kita merujuk kepada bahasa Indonesia, isim itu adalah kata benda. Tetapi di dalam bahasa Arab ada beberapa kategori yang termasuk isim. Yang pertama, kata benda itu sendiri. Yang kedua, semua nama. Yang ketiga, sifat. Yang keempat, nama dari sifat itu sendiri. Sebagai orang yang ajami, dalam artian kita bukan berasal dari kalangan Arab, tentunya kita tidak bisa
tahu segala makna dari sebuah kata. Oleh sebab itu, untuk mengetahui atau untuk pengklasifikasian sebuah kata, kita bisa tahu dengan mengetahui tanda-tandanya. Di dalam bahasa Arab, tanda-tanda itu dinamakan dengan alamat. Sekarang akan kita bahas mengenai alamatul ism, tanda-tanda isim. Tanda isim yang pertama adalah tanwin. Secara umum tanwin itu yang kita ketahui adalah baris 2 di atas, baris 2 di bawah, baris 2 di depan. Tetapi makna tanwin itu sendiri adalah nunun sakinatun tulhaqu fi akhiril asma tunfaq wala tuktab. Tanwinun huwa nunun sakinatun tulhaqu fi akhiril asma tunfaq wala tuktab. Tanwin adalah nun mati yang melekat pada akhir isim, dilafalkan atau dibaca tetapi tidak ditulis. Sebagai contoh, kabirun, rafun, darban. Kita lihat kabirun, run di sana ada nunnya tetapi tidak ditulis. Rafun begitu juga ada lafal nun. Tuntak wala tuktak. Darban begitu juga ada tanwinnya. Tanda kedua daripada isim adalah kubila alif lam. Artinya apa? Setiap kata yang bisa menerima alif lam, yang memakai alif lam dikategorikan sebagai isim. Contoh, al-maqbarah, kuburan, an-nakhlu, handphone, at-tahiyyah, sapa. Tanda ketiga dari isim adalah al-idhofah. Materi idhofah ini akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Contoh, kitabi, naqlu, Ahmad. Itu adalah contoh daripada idhofah. Tanda yang keempat adalah harful jar. Huruf-huruf jar tersebut adalah min, ila, an, ala, fi, ba, kaf, lam. Contoh, minas sama ada min, fi ba'labat ada fi. Materi huruf jar ini akan kita bahas juga pada pertemuan selanjutnya. Memahami apa itu isim, apa itu tanda-tanda isim. Sekarang kita berpindah kepada ma huwal fi'lu. Apa itu fi'il? Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa qarin bi zamanin muayyanin. Al-fi'lu huwa ma dalla ala ma'na fi nafsihi wa qarin bi zamanin muayyanin. Fi'il adalah kata yang menunjukkan makna terhadap dirinya dan disertai dengan zaman tertentu. Contoh, yajlisu artinya dia sedang duduk. Kataba, dia telah menulis. Nah, pada contoh-contoh tersebut ada keterangan waktu, sedang, ataupun telah. Setelah kita mengetahui pengertian dari fi'il, sekarang kita akan membahas mengenai tanda-tanda fi'il. Di dalam bahasa Arab dinamakan dengan alamatul fi'il. Adapun tanda-tanda fi'il yang pertama adalah kubila sin, dapat menerima sin. Contoh, saya kulus sufaha. Fi'il di sini adalah yakulu. Dan sebelumnya ada huruf sin. Nah, karena yakulu kubila sin, maka dia dikategorikan sebagai fi'il. Yang kedua, kubila qad.
Contoh, qad sami'allahu qaulal lati tujadilu, sampai ilah. Nah, adanya qad menandakan bahwa kata tersebut adalah fi'il. Yang ketiga, qubila saufa. Contoh, tsumma kalla saufa ta'lamun. Ada kata saufa, maka ta'lamun bisa kita kategorikan sebagai fi'il. Yang keempat adalah qubila ta'nits. Contoh, raja'at Fatimah min Makkah. Berdasarkan zaman, fi'il itu bisa dibagi menjadi 3. Nah, dalam bahasa dinamakan dengan aqsamul fi'il. Bagian pertama dinamakan dengan fi'il madi. Al-fi'lul al-madi huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala hadatsin waqa'a wa qata'a qabla zamanit takallum. Fi'il madi adalah fi'il yang menunjukkan terhadap sebuah peristiwa terjadinya sebelum seseorang itu berbicara, dalam artian bahwa fi'il madi tersebut adalah fi'il yang telah berlangsung. Yang kedua, al-fi'lul mudhari'. Huwal fi'lul ladzi yadullu ala hadatsin waqa'a fi zamanin yuqbalul hal wal istiqbal. Fi'il mudhari' adalah fi'il yang menunjukkan terhadap sebuah peristiwa, kejadian tersebut adalah kejadian sekarang atau kejadian yang akan datang. Yang ketiga adalah fi'lul amr. Huwa al-fi'lul ladzi yadullu ala fardin yaqbalul istiqbal. Fi'il amr adalah fi'il yang menunjukkan terhadap suatu perintah dan zamannya adalah zaman yang akan datang. Bagian terakhir dari klasifikasi kata dalam bahasa Arab adalah huruf. Ma huwal harf? Al-harfu huwa kalimatun dallat ala makna fi ghairiha. Huruf adalah kata yang menunjukkan terhadap makna bukan pada makna dirinya sendiri, dalam artian bahwa huruf tidak akan bisa kita artikan kecuali jika dia disambungkan dengan kata yang lain. Contoh huruf adalah ila, min, dan huruf-huruf tersebut melekat pada kata isim maupun fi'il. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dan kita akan bertemu dengan materi-materi selanjutnya. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika kita telah selesai melaksanakan sesuatu. Naltaqi fi hissatit taliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.